Halo semuanya, selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama saya Isa Khairul Rosad dari Universitas Negeri Semarang, jurusan Teknik Sipil. Hari ini saya akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu dampak positif dan negatif dari teknologi. Teknologi ada di mana-mana, di tas kita, di meja belajar, di tempat kerja, bahkan di ruang tamu. Kita memakainya untuk sekolah, hiburan, komunikasi, kuliah, dan hampir semua aktivitas harian kita. Tapi seringkali kita hanya melihat manfaatnya saja, atau sebaliknya, terjebak pada dampak negatifnya. Nah, di video ini saya akan mengajak teman-teman melihat teknologi dari dua sisi. Apa saja kebaikannya, apa saja resikonya, dan bagaimana kita menggunakannya dengan lebih bijak. Pertama-tama, mari kita bahas dampak positif dari teknologi. Teknologi telah merevolusi cara kita mencari informasi. Dulu, kalau mau belajar sesuatu, kita harus membawa buku, pergi ke perpustakaan, atau bertanya pada guru. Sekarang cukup buka smartphone atau laptop, dan dalam beberapa detik kita sudah bisa menemukan jawaban yang kita cari. Ini sangat membantu dalam pendidikan karena proses belajar jadi lebih cepat, luas, dan fleksibel. Selain itu, teknologi juga memudahkan komunikasi. Kita bisa berbicara dengan keluarga atau teman yang tinggal jauh hanya lewat satu klik. Ada video call, pesan suara, dan berbagai aplikasi yang membuat jarak bukan lagi masalah. Di dunia kerja, teknologi meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Banyak pekerjaan yang dulunya memakan waktu lama sekarang bisa selesai lebih cepat karena bantuan software, komputer, atau mesin otomatis. Teknologi juga membawa dampak positif dalam bidang kesehatan. Peralatan medis modern dapat mendeteksi penyakit lebih cepat, proses operasi menjadi lebih aman, dan komunikasi dokter ke pasien makin cepat melalui telemedicine. Tidak hanya itu, teknologi juga mendukung inovasi di berbagai bidang lain, seperti transportasi, pertanian, bahkan seni dan hiburan. Hari ini kita bisa menikmati film berkualitas, musik digital, game, fotografi, dan berbagai karya kreatif yang semuanya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Jadi bisa dibilang teknologi memberikan banyak sekali kemudahan dan peluang baru untuk berkembang. Namun, di balik semua kebaikannya, teknologi juga memiliki dampak negatif yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah kecanduan gadget. Kita sering tanpa sadar menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk scroll media sosial, main game, atau menonton video. Jika tidak dikontrol, ini bisa mengganggu produktivitas waktu belajar bahkan kesehatan. Kedua, muncul masalah kesehatan mental. Media sosial bisa membuat kita merasa minder atau tidak percaya diri karena sering membandingkan diri dengan orang lain. Ada juga resiko cyberbullying yang bisa membuat seseorang stres atau tertekan. Ketiga, teknologi membuat kita lebih kurang bergerak. Banyak orang menghabiskan waktu duduk lama di depan layar, sehingga meningkatkan resiko gangguan postur, mata lelah, hingga kurangnya aktivitas fisik. Keempat, ada isu keamanan dan privasi data. Banyak orang tidak sadar bahwa data pribadi mereka bisa dicuri atau disalahgunakan, mulai dari akun bocor, nomor telepon tersebar, sampai penipuan online. Kelima, teknologi juga bisa menyebabkan kurangnya interaksi sosial langsung. Kita jadi lebih sering berkomunikasi lewat chat daripada bertemu langsung. Hal ini bisa mempengaruhi kemampuan bersosialisasi, terutama pada anak-anak dan remaja. Dan yang terakhir, perkembangan teknologi industri juga membuat dampak bagi lingkungan, seperti meningkatnya limbah elektronik dan penggunaan energi yang besar. Walaupun ada sisi negatifnya, kita tetap bisa memanfaatkan teknologi secara positif jika menggunakan dengan bijak. Pertama, atur waktu penggunaan gawai, misalnya batasi penggunaan media sosial, hindari bermain HP sebelum tidur, dan buat jadwal khusus untuk belajar atau bekerja tanpa gangguan. Kedua, gunakan teknologi untuk hal yang produktif, belajar, membuat karya, membuat proyek, mencari informasi, atau mengembangkan skill yang baru. Ketiga,
Jaga keamanan data pribadi, gunakan password yang kuat, aktifkan verifikasi 2 langkah, dan jangan sembarangan membagikan informasi pribadi di internet. Keempat, seimbangkan dunia digital dan dunia nyata. Sepakat berinteraksi secara langsung, beraktivitas fisik, dan menikmati waktu tanpa layar. Dan yang paling penting, jadilah pengguna yang kritis. Saring informasi sebelum percaya atau membagikannya, agar kita tidak mudah terjebak hoax. Nah, kesimpulannya, teknologi adalah bagian penting dari kehidupan modern. Ia bisa membawa banyak manfaat, tapi juga bisa menimbulkan dampak negatif jika digunakan tanpa kontrol. Pilihan ada di tangan kita. Apakah teknologi akan menjadi alat yang membantu atau justru mengendalikan hidup kita? Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membuat kita lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.